Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ginanjar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Subang. Di sini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun latar belakangnya yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Sedangkan tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif dan terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Setelah tujuannya diketahui, maka tolak ukurnya yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Berikutnya, untuk lini masa penerapan budaya positif di sekolah yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, maka diperlukan dukungan. Yang pertama, kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, dan perlengkapan pembuatan keyakinan kelas seperti karton, post-it, spidol berwarna, dan lain-lain. Berikut adalah video diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah baik ya, dalam keadaan kita belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu baik dari saya pribadi maupun dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, bisa saling berbagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah bisa menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dede Ginanjar SE, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKS Aulia Kalijati, Kabupaten Subang. Di sini mungkin 60 menit ke depan saya akan coba memaparkan apa yang sudah saya pelajari selama mungkin 2 bulan ke belakang tentang modul 1 ini. Di sini terima kasih ada Bapak Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Leo Karasonjaya. Terima kasih Pak sudah bisa menghadiri acara definisi ini. Saya akan mulai saja. Mungkin untuk pertama-tama ada sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Leo, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Silakan. Boleh, silakan Pak Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Dede Ginanjar telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sambutan atau kiranya pengantar pada kegiatan ini, yaitu aksi nyata budaya positif penerapan budaya positif di sekolah, yang mana ini adalah sebuah program yang dirancang oleh Pendidikan Guru Penggerak
BPPG Balai Besar Pendidikan Guru Penggerak, di mana pagi ini masuk ke dalam calon guru penggerak angkatan 9. Saya angkatan 8 Pak Git. Dan beres. Tiada lain aksi nyata ini penerapan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu di sini apa itu budaya positif, bertanya sekilas di benaknya masing-masing. Mungkin budaya positif itu setidaknya pada tujuan akhirnya adalah untuk membuat suasana belajar di sekolah itu menjadi nyaman dan menyenangkan, seperti itu kira-kira. Makanya budaya positif ini nanti Pak Dede Ginanjar ini setidaknya saya masih ingat isi materinya akan menjelaskan nanti bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah ini menjadi sosok guru, menjadi figur guru yang baik. Apakah menjadi sosok guru yang sebagai teman kepada siswanya, atau menjadi sosok guru yang penghukum, begitu ya Pak Gini ya. Kemudian ada sosok guru yang menjadi manajer. Gitu ya. Pada kesimpulannya pendidikan di sekolah kita harus, kalau konotasinya sih menghamba kepada Tuhan, tapi bukan konotasi pada hal yang ritual ibadah. Tapi di sini artinya segala sesuatu itu harus bertumpu dan menjadi tujuan utamanya itu untuk pendidikan yang lebih baik. Guru itu memberikan pelayanan sepenuhnya kepada murid. Makanya muncullah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di sini murid yang merasakan kemerdekaan itu. Murid mau gimana kita harus dengarkan dan kita harus layani. Selebihnya nanti ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu artinya kita memberikan sepenuhnya apa yang diinginkan oleh murid, apa yang dibutuhkan oleh murid. Mungkin lebih jauhnya lagi ada suara murid, ada pilihan murid dan sebagainya. Semoga momen ini atau apa yang akan dipaparkan oleh Pak Dede Ginanjar ini menjadi bekal bagi kita semua untuk membawa perubahan pada sistem pendidikan, terutama di sekolah kita. Amin. Itu aja mungkin Pak Dede Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo Karnasonjaya sudah memberikan sambutannya. Kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materinya, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk berdiri semua karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mulai. Di sini saya sudah menyusun ada 7 poin tentang konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nanti saya akan paparkan dari poin-poin pertama ini sampai ke 7 poin. Sedikit ya, hanya 7 poin. Tapi totalnya ada 32 slide kurang lebih. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat atau mendengarkan dari pemaparan ini, saya akan ajak dulu ada satu video, mungkin video motivasi untuk Bapak Ibu. Sebetulnya kita itu punya kekuatan dalam diri untuk melakukan sesuatu tanpa harus istilahnya bergantung dengan hal yang lain. Itu adalah potensi Bapak Ibu yang dimiliki. Kita akan coba nanti saya akan coba tanya apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari video tersebut. Hanya 3 menit, nanti coba kita tonton dulu. Kita simpulkan apa yang Bapak Ibu tangkap dari video tersebut. Kita lihat. Masih ingat Pak Leo dengan video ini? Di modul 1 ada. Sudah tahu kan ini siapa ya? Siapa? Ya. Pak, bangkunya itu di belakang. Dia itu tidak banyak bicara ya. Iya. Ini mau ngapain nih? Silakan disantap. Nah, apa yang terjadi nih? Ya, sudah Bapak Ibu. Itu videonya cukup singkat. Saya ingin tanya nih Bapak Ibu, apa yang ditangkap dari video ini? Apa? Si Benar-Benar itu punya apa gitu? Awalnya kan dia kan males tuh. Lihat gunung pengen naik, dia bawa peralatan, tapi malah jatuh semua peralatan itu. Tapi ternyata dengan si cakarnya kok bisa naik. Apa yang ditangkap dari video itu? Coba apa, Bu? Kita harus meyakini bahwa manusia itu memiliki potensinya masing-masing. Oke. Jadi
siswanya. Tentu saja medianya itu atau caranya itu berbeda-beda. Mm-mm. Tetapi ketika ada kali kita sudah nyampe berusaha sekuat tenaga semampu kita, siswa tersebut masih saja tidak bisa kita kendalikan. Betul. Jadi kembalikan kepada siswanya itu sendiri. Seperti Walaupun gunung tadi, betul. jatuh, Pak. Iya, jadi intinya kalaupun kita sudah punya kekuatan dalam diri kita, sekuat berusaha apapun gitu kan, itu kembali lagi kepada siswanya. Betul. Kita mah Berusaha, betul. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lainnya bisa menambahkan apa yang didapat dari video tadi, atau apa gitu, Pak cek saya mah apa gitu. Ada yang bisa ditambahkan mungkin Bapak Ibu? Pak Leo, ada yang mau ditambahkan dari video tadi? Itu kan video yang udah dipelajari sebelumnya, Pak Leo itu udah lebih mengerti, saya paham tuh. Apa tuh Pak Leo? Ada sistem berpikir ya. Ya, sistem berpikir. Sistem berpikir berbasis kekurangan. Kemudian ada sistem berpikir berbasis kekuatan. Iya. Jadi Bernard Baird itu barusan berpikir berbasis kekuatan. Kekuatan ya. Potensi apa yang dia miliki dia pergunakan semaksimal mungkin. Iya. Seperti itu. Mungkin kaitannya dengan pendidikan, di sekolah kita pun apa yang kita miliki, sumber daya apa, aset apa yang kita miliki kita bisa gunakan atau kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan tekad yang kuat sepertinya Pak Guru. Iya, tekad yang kuat ya Pak Leo ya. Cukup Pak Leo? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi masukannya sudah bagus ya. Bernard itu memang gigih kalau dalam hal berusaha, tapi akhirnya kenapa harus runtuh gunungnya ya? Udah berusaha naik ke atas, patah runtuh. Gak apa-apa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah poin yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya akan coba jelaskan, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Nah, di sini di sampingnya ini adalah ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang kan udah masuk kurikulum Merdeka. Jadi ini pasti akan selalu bertemu tentang dimensi profil Pancasila ini. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar krisis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebenekaan global. Inilah yang selalu digembar-gemborkan oleh Menteri kita ya Mas Dandim, bahwa kurikulum Merdeka ini menjadi kurikulum yang menjadi terobosan untuk mengatasi pembelajaran yang mungkin dulu tidak sepraktis sekarang. Sekarang kan sudah serba merdeka ya. Merdeka harus belajar, harus merdeka. Gurunya pun harus merdeka. Mungkin konsep ini yang akan nanti terus kita coba dipelajari. Masuk ke poin kedua. Cepat ya Bapak Ibu ya. Tadi udah poin pertama, sekarang kedua. Berarti tinggal 5 poin lagi. Di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, mungkin kata disiplin, Bapak Ibu pasti menyimpulkan kalau disiplin itu harus patuh, betul ya? Kamu harus disiplin, harus patuh. Padahal sebetulnya disiplin itu adalah menjadi makna yang sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harusnya kalau ada kata disiplin itu tidak harus patuh, betul Pak Leo ya? Merasa tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan. Makanya kita harus disiplin. Contoh, bangun harus pagi, berangkat harus tepat waktu. Kadang-kadang kita suka kontra dengan hati kita. Kita masih malas, kita masih inginnya berleha-leha mungkin, tapi harus disiplin. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata ketidaknyamanan itu. Lalu berikutnya ada Diane Gossen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiple, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu harus dari dalam. Bapak Ibu tuh punya kewajiban kan ya, harus punya motivasi dulu. Kenapa saya harus mengajarkan ilmu yang di Ampus sekarang? Kenapa Bapak Ibu harus berangkat lebih awal dibandingkan muridnya? Itu harus ada motivasi dulu. Jangan
ada dorongan dari luar. Biasanya kalau dari luar itu tidak bertahan lama karena ada sesuatu ya. Misalkan gini, sok berangkat pagi terus 1 bulan nanti dapat gaji tambahan misalkan. Itu sesuatu yang dorongan dari luar kan. Itu biasanya tidak bertahan lama karena tidak merasa dirinya mempunyai motivasi dari dalam. Tapi kalau dari dalam, saya punya tanggung jawab, saya punya amanah, saya harus melakukan yang terbaik untuk anak didiknya, ya kita harus terbangun. Nah itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik yang bukan dari luar. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah sini, ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya akan mulai dari hukuman. Sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Betul ya? Sistem hukuman ini, kalau muridnya tidak takut, tidak akan berjalan. Contoh, kamu kalau besok kesiangan, misalkan kalau ke murid ya, akan dicukur rambut. Ini tidak akan berjalan kalau tidak takut. Tapi kalau takut, hukuman ini akan berjalan. Bapak Ibu suka lihat kan kalau ada anak kesiangan, suruh lari, suruh push up dan sebagainya. Itu tiap hari pasti lari terus, pasti push up terus. Karena tidak takut siswa kita itu. Mungkin dia bilang, nanti juga kalau misalkan kesiangan paling push up, paling lari, setelah itu selesai nulis dan sebagainya. Itu akan terulang, tiap hari akan terulang terus. Tidak ada rasa takut, makanya hukuman ini tidak berjalan. Kalau ada konsekuensinya, jadi kalau misalkan ini tidak berjalan, harus melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Guru itu harus terus melakukan monitoring terus pada siswanya. Apakah sudah betul siswanya, apakah sudah patuh, apakah belum. Nanti ada restitusinya. Kalau misalkan ini tidak berjalan, terus harus ada monitoring terus-menerus, nanti harus ada murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Inilah restitusinya. Artinya bagaimana caranya murid itu bisa punya kesadaran dengan cara apa yang telah kita lakukan sebelumnya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya ada mendorong menyalahkan diri. Murid itu kadang-kadang suka punya rasa bersalah terhadap dirinya kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Contoh nih, dia menyontek. Itu kan sesuatu yang menyalahi aturan kan sebetulnya kan. Dia itu akan mendorong menyalahkan dirinya. Tapi nanti ada konsekuensi nih. Mendorong kepatuhan. Jadi siswa itu tidak boleh melanggar aturan. Berikutnya ada restitusinya yaitu mendorong disiplin positif. Bagaimana caranya siswa itu bisa berubah untuk menjadi lebih disiplin lagi, lebih positif lagi. Nanti itu harus ada kaitannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Awalnya ada hukuman, nanti bikin konsekuensi, setelah itu bikin restitusi, membuat anak itu menjadi merasa lebih punya kesadaran tersendiri. Berikutnya ada anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Pak Leo mungkin bisa menambahkan maksudnya anak belajar menyembunyikan kesalahan itu seperti apa Pak Leo? Pak Leo lagi. Iya, Pak Leo kan senior. Mungkin begini Bapak Ibu. Di sini ada 3 pilihan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Betul. Yang dimana ketiga-tiganya ini merupakan sistem yang berbeda. Kalau kita menggunakan pola hukuman, gitu ya, itu anak itu hukuman akan berjalan bila ada rasa takut di dalam murid. Kemudian ketika dihukum, misalnya begini, ketika murid melakukan kesalahan, dia dihukum, itu murid itu akan menyalahkan dirinya sendiri Pak. Iya. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Ketika dia punya salah karena ada hukuman itu dia takut, makanya dia sembunyikan kesalahannya itu. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru, saya sekaligus aja ya Pak. Iya, sekaligus saja Pak Leo. Dibuat oleh guru. Tentu hukuman itu dibuat oleh guru. Kesiangan datang, guru yang menyuruh push up, guru yang menyuruh lari. Sedangkan konsekuensi apa? Kayak kita bandingkan. Diperlukan monitoring terus-menerus tentu. Anak belajar taat peraturan, betul. Dibuat oleh guru dan murid. Jadi ketika ada kesalahan, murid itu tahu bahwa ada konsekuensi yang harus diperbuat. Misalnya ketika tidak bayar, ketika masuk kelas terlambat 5 menit karena sudah ada kesepakatan dengan guru mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, dilarang masuk
Iya. Murid udah tahu itu. Jadi dibuat oleh guru dan murid. Gitu. Sedangkan restitusi itu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Mendorong disiplin positif. Anak belajar memecahkan masalahnya. Dibuat oleh murid, bukan dibuat oleh guru. Iya. Restitusi itu ketika siswa bersalah, dia akan mencari solusinya sendiri. Kemudian terakhir anak paham bahwa dirinya sedang yang memegang kendalinya. Dia tidak akan menyembunyikan kesalahannya, kemudian dia tidak akan menyalahkan diri sendiri, gitu kan ya. Karena di restitusi kan ada 3 tahapan itu pagi. Gitu. Sebetulnya ini adalah pilihan. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pergunakan yang mana di sekolah? Seperti itu, Pak. Kalau Pak sendiri lebih milih hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Masih restitusi. Karena kalau untuk hukuman ini sepertinya tidak akan efektif juga Pak ya. Anak dihukum itu tidak membuat pelajaran juga sebetulnya. Jangka pendek mungkin ya. Jangka pendek mungkin ya. Kalau jangka panjang mungkin ya. Kalau Bapak lain gimana? Mungkin lebih milih yang hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi Pak. Saya sama. Sama ya? Iya. Kenapa tuh Bunur? Bisa kasih masukan atau pendapatnya? Ya karena di sana ya untuk poin ketiga ya tentunya saya berterima kasih kepada Pak Gir ya yang sudah mengangkatkannya gitu, sehingga saya sebagai guru menjadi terbuka, menjadi tahu gitu ya bahwa disiplin positif agar anak bisa berkembang lebih baik itu ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi gitu. Setelah saya pelajari dari pemaparan yang Pak Gin sampaikan itu, saya lebih cenderung ingin melakukan restitusi gitu. Bahwa di sini memiliki tujuan-tujuan yang murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya, mendorong disiplin dan juga bisa memecahkan masalahnya itu sendiri gitu Pak. Jadi lebih mendewasakan gitu. Ya, sepertinya di sini pembelajaran yang diambilnya lebih ke humanistik. Humanistik. Iya, memanusiakan manusia. Jadi kita memperlakukan murid itu seperti halnya bukan teman sejawat sih. Seperti halnya bukan teman belajar juga. Bukan juga kalau teman sepermainan. Teman yang bisa memberikan feedback kepada kita gitu. Gitu. Iya. Iya, bukan kalau itu bukan juga gitu, Pak. Iya, kita bisa mengambil pelajaran. Baik, terima kasih Bu Nur. Silakan Pak Gum, ada yang mau disampaikan? Skip. Oke, baik. Saya lanjut Bapak Ibu untuk materinya. Nah, ini adalah contoh tindakan guru. Di sini kan ada yang kosong ya. Tadi kan Bapak Ibu udah paham nih, mana yang seharusnya ini masuknya ke hukuman loh, ini masuknya ke restitusi atau ke konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Misalkan gini. Ini tindakan guru ya. Nanti masuknya kemana nih? Apakah ke hukuman, konsekuensi ataupun yang satu lagi restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuknya ke hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke. Hukuman zaman saya terpecahkan itu sih namanya terpecah. Oke. Sekarang masih diterapkan. Kita simpan. Yang pertama hukuman katanya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat ya jawabannya ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau Hukuman ya. Oke, hukuman. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham ya. Satu lagi nih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah.
Hukuman, konsekuensi. Konsekuensi. Harus satu. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman, kita lihat ya. Oke. Kalian salah. Salah sih kalian. Salah ya. Kan ini udah ada clue-cluenya, Pak. Ada cluenya. Kalau misalkan gini ya, contoh konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini tuh sudah dibuat sebelumnya antara siswa dan murid. Kalau hukuman itu lebih satu arah ya. Lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat sekolah. Hukuman. Nah, ini jawaban dari tindakan guru. Kita lihat yang berikutnya. Restitusi. Sekarang masuk ke materi yang ketiga, Bapak Ibu. Tinggal 4 lagi ya, masih santai ya. Baik. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Lagi-lagi Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, katanya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita masuk nih. Nah, ini yang pertama, dihukum dengan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu pernah ya ke siswa suka ngasih penghargaan. Contoh, nanti kalau kamu misalkan udah ranking 1, nanti dikasih hadiah. Iya. Kamu harus rajin ya, nanti Ibu kasih coklat, kamu kasih apa misalkan. Pernah nggak Bapak Ibu kayak gitu? Sering ya? Sering kasih penghargaan seperti itu. Kasih harapan. Kasih harapan. Saya juga dikasih Sapi, oke. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat dulu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, ini ceritanya ke siswa ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk tidak melakukannya. Ini menurut Alfikon. Jadi di sini bisa kita simpulkan, kalau kita menjanjikan ke anak dengan iming-iming hadiah dan sebagainya, itu mungkin dampaknya tidak akan baik untuk anak sebetulnya. Nanti anak itu akan kehilangan kepercayaan diri atas apa yang dia telah dilakukan. Anak itu harusnya tidak boleh diberi penghargaan berupa hadiah, tidak boleh harusnya. Setuju Pak Leo ya? Setuju. Setuju ya. Ini apa nih? AA nih. Ini AA itu belum teredit sepertinya. Nih ya, kata si Alfikon dia diwawancara ya, katanya gini. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ke siswa tidak boleh memberi hukuman berupa tindakan ataupun verbal dan non verbal. Itu tidak boleh sebetulnya. Apalagi hukuman itu secara fisik ya, itu sangat dilarang sekali. Apalagi zaman sekarang kita terlindungi oleh undang-undang. Buktinya kemarin ada kasus cuman menegur sholat saja sampai didenda sampai 50 juta. Nah itu iya, guru padahal negurnya baik ya, kenapa tidak sholat atau dan sebagainya, itu sampai dituntut 50 juta. Makanya kita tidak bisa berbuat banyak atas apa yang siswa lakukan. Kalau kesalahan tidak bisa melakukan kayak dulu tuh, lempar penghapus mungkin. Bawa ini Pak, bawa petunjuk itu. Iya betul, ya? Bapak Ibu ngalamin dulu kayak gitu, Iya, dilempar. Ya, curhat kan jadinya kan? Iya. Dulu pernah dilempar? Enggak dilempar. Oh, enggak dilempar. Atur. Mungkin Pak Gugum ya, kalau Pak Gugum itu lebih sering kena Iya, sering dilempar. bacok. Iya. Ya, jadi intinya gitu. Bisa menghancurkan potensi untuk pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memberikan penghargaan berupa apapun, entah itu coklat, entah itu uang, ataupun itu bunga, mungkin itu tidak boleh. Apalagi hukuman. Itu akan merusak potensi pada diri anak. Itu tidak boleh sebetulnya. Makanya istilahnya kalau penghargaan itu kayak memberikan
motivasi jangka pendek mungkin iya ya. Besok kamu harus belajar yang rajin. Nih uang 1.000 misalkan. Dia mungkin besok rajin, entah tuh besoknya lagi. Jadi rajinnya karena ingin dibayar. Ingin dibayar. Jadi tidak ada dalam jati dirinya itu. Berikutnya yaitu teori Alfikon mengenai penghargaan. Nah, kita akan coba dengarkan. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Emang bagus kalau jangka pendek, sehari 2 hari oke, karena ada sesuatu yang diharapkan kan. Tapi kalau untuk jangka panjang itu tidak mungkin. Tapi kalau jangka pendek itu masih bisa mungkin ya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Udah kebayang ya? Iya. Karena anak itu mengharapkan, besok kalau saya datang pagi biasanya dapat coklat nih. Dia datang pagi. Kalau udah 3 hari dia kok nggak dikasih coklat ya, kok nggak dikasih sapaan ya, kenapa ya? Itu akan menjadi kebalikannya, jadi males siang lagi atau dan sebagainya. Nanti motivasi akan hilang pada diri anak itu. Berikutnya ada penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking nih. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Betul, karena gini, Bapak Ibu kalau misalkan ada anak, kamu pinter ya di ranking 1, Ibu kasih ini, kasih itu, kasih sesuatu. Misalkan dia jadi ranking 2, dia itu akan merasa paling terhukum dirinya. Karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, itulah konsekuensi kalau misalkan kita terlalu memberikan penghargaan yang berlebih, itu anak akan merasa paling terhukum di dalam dirinya. Begitu Pak Leo ya? Betul ya? Betul. Iya. Yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Oh, ternyata kita ngasih hukuman dan penghargaan itu sama tuh nilainya, akan menghancurkan potensi diri. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kamu tidak boleh kesiangan, Bapak hukum. Kamu masuk pagi, Bapak kasih penghargaan. Itu keduanya sama akan mengendalikan perilaku seseorang. Tapi dalam jangka pendek, kalau jangka panjang itu tidak bisa dilakukan karena motivasinya tidak ada dalam dirinya. Jadi intinya mah peran penting guru itu mendengar yang hukuman temennya ngarep penghargaan atau reward. Dalam teori ini tidak boleh, Pak. Karena kalau guru menghukum pada yang sekarang itu tidak tepat. Harusnya menggunakan restitusi. Contoh, kita mengajak dialog, membawa siswa itu supaya dia sadar kesalahannya dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dalam teori Alfikon, betul. Jadi Pak Gung contoh gini, ada anak nih kesiangan kunaon gitu kan, panggil kan, jangan dikasih kamu kesini push up, kamu jogging dan sebagainya. dalam teori-teori lain nggak ada yang menjelaskan seperti ini. Mungkin teori ini bisa Pak Gung coba praktekkan. Nanti ada, kita lihat ya, nanti ada dialog restitusi tentang kesalahan siswa yang mencontek, dia ribut di kelas, lalu dipanggil oleh gurunya. Dia akan merasa dirinya bersalah, dia mengakui kesalahannya, dia mencoba untuk tidak mengulangi dan membuat kesepakatan apa yang telah dilanggar oleh kakak kelas. Nanti kita lihat ya, ada, udah saya buat. Ada yang tanya tambahkan lagi? Si Alfikon, bawakan contoh. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Orang mana Pak Yo? Nah, ini dia masuk ke dalam berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama ada bertahan hidup, betul ya? Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kita suka memikirkan bagaimana caranya kita bisa hidup. Betul, minimal bertahan hidup. Jangan mikirin kuota dan beras dan sebagainya. Bapak Ibu itu pasti akan berpikir, gimana caranya hari ini dapat makan, dapat minum. Itu bertahan hidup. Berikutnya ada rasa kasih sayang dan diterima. Pasti Bapak Ibu juga mengharapkan rasa dikasih sayang oleh teman mungkin, orang tua, keluarga, anak dan sebagainya. Betul ya? Pasangan itu pasti. Ini ada rasa kasih sayang. Berikutnya ada rasa kebebasan. Tidak mau dibelenggu dengan sesuatu yang penat gitu Pak Leo. Itu harus lepaskan gitu kan ya? Berteriak. Betul ya? Lepaskan Pak Leo. Freedom. Kalau ada yang membelenggu, lepaskan. Hapusin dah. Hapusin dah. Berteriak. Iya.
Itu rasa kebebasan itu pasti ada dalam diri manusia. Tidak mau diatur, tidak mau diikat, dikekang, nggak mau, ingin kebebasan. Lalu ada kesenangan, tentu ya kita pasti mengharapkan kesenangan, entah di rumah, entah di luar, entah dimanapun, pasti hal ini akan kita cari. Contoh, kita istirahat, pengen cari kesenangan dalam bentuk apapun, versi bapak ibu. Iya. Karena nggak mungkin sama versinya. Misalkan Pak Leo nih ingin merasa senang dengan ngopi mungkin, memancing ataupun jalan-jalan ataupun cari kesibukan, karena setiap orang tuh beda-beda kesenangannya. Ada yang senang dengan handphonenya, makan seblak mungkin itu versi sederhana ya. Iya. Atau dengan beribadah lebih khusyuk itu lebih betul, karena beda-beda itu kesenangan itu. Berikutnya ada penguasaan. Orang itu pasti ingin berkuasa dalam hal apapun. Sekarang lagi musim politik ya, pasti ingin berkuasa atas kemenangan untuk memimpin negara Indonesia. Itu adalah manusiawi. Nah, 5 dasar inilah yang harus kita penuhi sebetulnya. Kalau ada satu yang nggak terpenuhi, Bapak Ibu akan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Contoh nih, bertahan hidup. Kita udah kerja, uang dapat sedikit gitu kan. Bagaimana caranya harus bisa bertahan lagi sampai gajian berikutnya gitu kan ya. Entah itu pinjam, entah itu menggadaikan KTP, mungkin itu bisa dilakukan. Betul, karena bertahan hidup itu adalah pokok yang pertama dulu. Kalau udah terpenuhi, lalu akan mencari yang lainnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Jangan nyari penguasaan dulu kalau belum ininya aman nih bertahan hidupnya. Jadi inti nama bertahan hidup. Bertahan hidup dulu Pak Gung, betul. Survival lah ya. Survival betul. Apa itu artinya Pak Leo? Oh, bertahan hidup. Ya, survival. Bertahan hidup. Kita lihat nih poin berikutnya. Nah, ini contoh kasus nih ya. Contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, kita bayangkan ya, Ibu Ambar, guru kelas 12B di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Si Doni namanya. Beberapa anak di kelas 12B telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal akan makan siang kepada mereka dengan paksa. Si Doni itu ya di kelas tuh maksa pengen makan siang kepada temannya itu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mencari perhatian. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh si Doni? Bertahan hidup. Iya. Bertahan hidup? Dia kan katanya minta bekal makan siang dengan paksa. Berarti kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Mama, bapaknya ada Doni? Ada. Mungkin kan kasus anak kan beda-beda ya. Ada yang orang tuanya ada semua tapi ekonominya lemah. Ada yang kasih sayang penuh, ada yang ekonominya bagus tapi dalam rumah tangganya tidak harmonis. Itu kadang-kadang anak itu merasa dirinya tuh paling terkorban gitu kan. Oh bapak ibu aku yang kayak gini, kok aku yang jadi korban gitu kan. Seperti itu ya, broken home. Padahal kan anaknya tidak bersalah sebetulnya. Cuman dampaknya ya ke anak. Makanya bapak ibu nih harus lebih bisa menjagalah sesuatu yang tidak diharapkan. Contoh kasus yang kedua, ini akan lebih kompleks ya. Nanti ada jawaban lagi apakah itu kebutuhan apa, berarti ada 6 pertanyaan. Contoh kasusnya seperti ini. Dinda, seorang anak kelas 10A, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya padahal. Ibu Rani itu gurunya. Oh iya. Ya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, seperti ini nih. Nah, ini ada lagi nih kayak tadi lagi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh si kebebasan. Kesenangan apa kebebasan? Kebebasan. Oke, kita simpan dulu ya kebebasan di sini. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Dia tuh tidak disapa hari ini, padahal dia pakai jepit baru, pengen kan disapa. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi?
kesenangan, kasih sayang. Iya. Kasih sayang Paleo. Perhatian kan, butuh perhatian. Oke, yang kedua kasih sayang ya. Sekarang yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang. Kasih sayang? Gimana? Ayo, Bapak Ibu. Kasih sayang apakah kebutuhan hidup, penguasaan, Penguasaan. kebebasan, Kepuasan. kepuasan? Ada kepuasan nggak? Nggak ada. Kita lihat. Kesenangan. Ini ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira untuk yang poin ini yang mana nih? Penguasaan ya. Oke. Satu lagi. Aku bosen. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kenapa tuh kira-kira? Kebebasan lah. Kebebasan ya. Kita lihat jawabannya. Tara. Betul. Paleo betul, Paleo. Cinta dan kasih sayang yang kedua. Karena betul, dia ini ingin diperhatikan. Karena dia memakai jepit rambut tuh pengen diperhatikan, pengen disapa. Yang pertama itu adalah kesenangan. Dia itu pengennya kalau di kelas itu bersenandung. Tapi katanya tidak boleh, harus tenang kelasnya. Dia itu ingin ada kesenangan. Lalu ada penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke temannya. Ada penguasaan. Paham ya Bapak Ibu ya? Berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ini poin yang ke-5. 7 poin. 7 poin, 2 lagi beres. Nah, di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Seperti yang tadi Bapak Wakil Kepala Sekolah, Paleo, memaparkan, nanti ada yang namanya manajer, pemantau, teman, atau penghukum, atau si pembuat merasa bersalah. Nah, nanti kita lihat ada kasus lagi. Kita lihat. Nah, ini. Penghukum itu adalah guru berbuat nih ya, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah yaitu berceramah. Jelas ke Bapak Ibu? Remang-remang. Ya, ada berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ada teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ada pemantau menghitung dan menghukum. Ada manajer, apa nih Bapak Ibu? Jelas gak? Menunjukkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat aja yang berikutnya. Nah ini, kita lihat. Posisi kontrol mana yang tepat pada pertanyaan-pertanyaan berikut? Saya akan coba bacakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira penghukum, manajer, merasa bersalah, teman, atau apa Paleo? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat Kecewa lah. Membuat merasa bersalah. Apakah ada yang sama? Yang pertama ada apa? Membuat merasa bersalah. Penghukum. Penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Manajer. Merasa bersalah. Merasa bersalah betul Bapak Ibu? Itu ayolah lakukan demi saya. Oke, kita yang ketiga. Ayolah lakukan demi saya ya, gitu. Teman, apakah manajer, pemantau, penghukum? Teman, oke. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa nih kira-kira? manajer. Manajer, oke. Berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Kita lihat ya. Oke. Berikutnya, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Kamu tidak akan. Apa kira-kira? Manajer, penghukum, pemantau, pemantau. Oke, kita simpan dulu ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih saya? Kira-kira apa tuh? Penghukum, Manajer teman. Semuanya. penghukum, manajer. Waktunya masih sebentar lagi. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Manajer. Manajer, Iya. teman, Iya. teman.
Berikutnya, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Bersalah. Penghukum apa merasa bersalah? Tidak akan pernah berhasil. Ingat, Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Oke. Terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Manajer. Kita lihat jawabannya. Tewew. Iya, Yeay, betul. paling Apa rencanamu untuk yang terakhir. Betul, ini manajer, ini adalah penghukum. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Dia itu udah menghukum Tuh, sesuatu ayo yang belum. lakukan demi saya ya. Betul, ini adalah jawaban posisi kontrol yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Nah, ini yang keenam Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Dua terakhir ya. Dua terakhir, betul. Dua terakhir, yang keenam. Bapak Ibu silakan diminum dulu biar Iya, Pak. tidak Terima kasih, ngantuk. Pak Ya, Gin. sama-sama. Oke. Masa? Bagi kurang. Ada tuh. Ini masih baru tuh, ya. Ini yang kedua terakhir atau yang keenam, betul Pak Nanda, kedua terakhir ya. Iya. Baik, yaitu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu ada 5 poin di sini itu. Yang pertama yaitu keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti nih seharusnya ya di awal tahun pembelajaran itu adalah melakukan pembuatan keyakinan kelas dulu sebelum mulai pembelajaran. Biar apa? Biar anak tahu apa yang jangan dilanggar dan harus disepakati bersama. Di awal tahun seharusnya dibuat untuk keyakinan kelas. Berikutnya adalah apa, Bu Nur? Pas masuk, iya betul, harusnya gitu. Jadi sebelum kita mulai belajar dengan anak nih, kita tuh pertama itu membuat keyakinan kelas dulu. Anak-anak kita buat keyakinan kelas, biar kita sepakati apa yang tidak boleh dilanggar. Contoh, boleh membawa air minum, berarti ketika anak membawa air minum itu boleh. Tidak boleh makan, kalau ada anak yang makan, nanti ada konsekuensi. Makannya makan berat. Makan berat. Itu tidak boleh. Tidak harus disiplin misalkan. Tidak boleh kelas kotor, harus menjaga kebersihan, bertanggung jawab misalkan, menghormati sesama teman. Itu harus dibuat dulu di awal masuk. Seharusnya gitu. Jangan membuatnya pas udah berjalan 20 kali pertemuan baru membuat. Itu dirasa sudah terlambat ya. Bukan tidak boleh, tapi alangkah baiknya itu di awal pertama masuk. Tidak saling membuli. Iya, tidak saling membuli. Itu harus dibuat dulu keyakinan. Kalau ada yang membuli, berarti dia telah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, yang waktu Paleo pelajari. Kalau bukannya berbeda sih, sama aja sebetulnya. Sama aja betul. Tapi ini kan materi yang saling berkaitan. Berkaitan. Ya. Keyakinan ini merupakan dasar keyakinan yang dibuat oleh murid. Betul. Kesepakatan kelas itu ya. Iya. Yang dijadikan sebuah keyakinan. Jika ada yang melanggar keyakinan kelas ini, maka muncullah tadi 3 pilihan itu. 3 Pak. pilihan: hukuman, Nah. konsekuensi, dan restitusi. Restitusi. Dan silakan dilanjutkan Pak Gin. Baiknya menggunakan hukuman atau menggunakan konsekuensi atau restitusi. Kalau menurut saya pribadi sih nggak tahu ya. Baiknya menggunakan restitusi. Baiknya. Tapi mungkin ada konsep yang berbeda. Silakan. Terus sekalian bertanya juga Pak Gin karena menyambung ya. Iya. Dalam 5 posisi kontrol guru tadi ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai manajer. Iya. Apakah sebaiknya guru-guru di kita ini khususnya ya, Iya. kita itu memposisikan guru sebagai apa? Atau opsi kedua, apakah nggak apa-apa misalnya bervariasi? Ada yang manajer, ada ada yang yang penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah gitu ya. Atau bagaimana itu Pak? Kalau baik Pak Leo, terima kasih. Saya coba untuk menjawab Pak Leo ya. Mungkin ini juga jawaban tidak akan sependapat juga. Kalau menurut saya guru-guru di kita ya khususnya itu harusnya menjadi seorang manajer harusnya. Seharusnya gitu. Kalau penghukum semua mungkin anak-anak tidak akan merasa nyaman ya. Masa semua guru dalam satu sekolah penghukum semua gitu, tidak ada yang baik-baiknya. Mungkin anak-anak pun merasa
merasa ketakutan untuk datang ke sekolah karena mau ngadu ke siapa? Ke si A penghukum, ke si B penghukum, ke yang lain penghukum. Itu tidak akan merasa nyaman. Tapi betul juga ada pilihan yang lain katanya. Apakah bervariasi atau apakah seperti apa gitu ya? Sebetulnya setiap sekolah pasti memiliki guru yang bervariasi. Ada yang menjadi seorang penghukum, ada yang menjadi seorang pemantau, ada yang manajer. Dan itu saya rasa lebih bagus Pak Leo. Sering melengkapi. Iya, saling melengkapi. Penyayang nggak ada. Kalau penyayang itu tidak ada, lebih ke manajer. Oh, Manajer. manajer. Karena manajer itu akan seperti dia itu menanyakan dulu apa yang harus dilakukan, apa yang akan nanti kamu dilakukan, yaitu menggali dulu informasi sebelum tindakan yang dilakukan. Contoh gini, kamu kan kesiangan terus nih, nanti kamu mau jadi apa misalkan? Apa rencana kamu kalau misalkan kesiangan terus? Dia itu menggali dulu apa yang akan dilakukan anak itu. Jadi manajer itu lebih ke mengatur pola mungkin Pak ya, pola rencana. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Tadi saya sampai mana ya? Saya sampai ke poin sekarang 3. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Saya sudah melakukan paling banyak tuh 6 keyakinan kelas. Ada disiplin waktu, ada bertanggung jawab, menghormati sesama teman, menjaga kebersihan, tidak boleh makan di jam pelajaran, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Itu adalah 6 poin. Jangan terlalu banyak, misalkan ada 20, kebanyakan anak pusing. Pak, gimana kalau misalkan saya mah cuma ada 3, tidak apa-apa kalau misalkan sepakat, itu tidak apa-apa. Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama, apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati. Tapi harus positif semua. Seperti itu ya. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat disepakati diterapkan di lingkungan tersebut. Betul ya? Karena keyakinan kelas ya di kelas kita. Mungkin kelas A sama B berbeda. Oh, di kelas A saya kalau masuk tidak boleh bawa sepatu. Di kelas A saya boleh. Itu tidak apa-apa karena berbeda kan. Berikutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih mau membuat keyakinan kelas, harus ada muridnya. Murid yang mengajukan pertanyaan semuanya, mengajukan impiannya, kita yang membuat eksekusinya. Contoh nih, dari 20 siswa, ada yang sama, oh ini kebersihan, kita kumpulkan mana yang menjadi poin-poinnya. Oh ternyata dari 20 siswa, kita ambil ada 5 poin yang harus disepakati. Kita tanya dulu, apakah poin pertama sepakat? Sepakat. Kita ambil. Apa yang kedua sepakat, sampai ke 6 sepakat, kalau udah, kita buat ditempel di dinding. Ditempel di dinding agar menjadi peraturan kelas. Dan ditandatangani oleh semua siswa. Dan kita sebagai yang pembuatnya juga mentandatangani. Itu menjadi kesepakatan bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada salah satu contoh, saya udah melakukan keyakinan kelas di kelas. Ya ini kelas ya, sekolah. Ini membuat keyakinan kelas di kelas 12 BDP. Ini salah satunya adalah saya membuat keyakinan ada 5 poin yang saya kumpulkan atau disepakati bersama anak-anak di kelas. Ini saya sengaja dicepatkan biar tidak lama. Lalu akhirnya nanti kalau udah sepakat semua, saya akan anak-anak suruh maju ke kelas, dia akan menempelkan keyakinan apa yang akan kita sepakati. Mereka menempelkan semua. Kalau sudah, saya akan bacakan semuanya. Setelah dibacakan akan dibuat persetujuan untuk menandatangani kesepakatan kelas bersama. Ini adalah proses atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Begitu. Nah ini yang terakhir, Pananda. Satu yang terakhir ya, segitiga restitusi. Ini saya tidak akan banyak. Nanti ada 2 kasus dan itu langsung penutup, udah selesai. Segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ada 7. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu harus belajar dari kesalahannya. Oh saya terlambat, berarti nanti tidak boleh terlambat. Dia harus menyadari dulu kesalahan dia. Berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan.
kalau dia sama temannya ada ada clash, mungkin ada sesuatu yang tidak baik, dia itu harus memperbaiki dulu biar nanti hubungannya tetap baik. Yang ketiga ada restitusi, adalah tawaran, bukan paksaan. Betul ya, tawaran dulu. Jangan dipaksa anak itu, ditawarkan. Kamu nanti mau seperti apa kalau seperti ini? Jadi ditawarkan dulu dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Lalu ada restitusi, itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa sih yang saya lakukan itu, apakah udah benar apa salah? Dilihat dulu. Kita yang menuntun sebagai gurunya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Anak itu kan beda-beda ya karakternya. Ada yang baik, ada yang sopan, ada yang kurang sopan dan sebagainya. Mungkin kita itu harus fokus pada karakternya bukan tindakannya. Kalau tindakan itu kan mungkin dia hilap, bisa aja kan hilap. Lalu ada restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Bagaimana nih solusinya kalau misalkan kamu kesiangan terus? Oh berarti jangan begadang, tidak boleh main handphone lebih dari jam 9. Harus tidur lebih awal. Itu salah satunya contohnya. Nah, ini Bapak Ibu. Mana, Pak? Segitiganya. Segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3. Kita kalau ada anak yang salah tuh panggil dulu, ajak obrol dulu. Untuk apa? Menstabilkan identitas. Dia itu apakah apa yang sebenarnya terjadi? Itu namanya menstabilkan identitas dulu. Ya Pak, tadi saya bertengkar sama si ini karena dia itu membuat saya kesel. Emang apa alasannya kok bisa membuat kesel? Nah itu tuh menstabilkan identitas dulu. Kalau udah tahu alasannya seperti apa, dan dia juga menyadari bahwa setiap manusia itu adalah manusiawi ya, melakukan kesalahan itu manusiawi, tapi nanti harus ada perbaikan dalam dirinya. Lalu ada validasi tindakan. Betul, tindakan kamu itu udah salah dan kamu udah mengakui kesalahannya, berarti dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu berikutnya menanyakan pelanggaran apa yang udah dilakukan, apa yang dilanggar dari keyakinan kelas. Ya Pak, tadi saya melanggar keyakinan tentang disiplin karena dia sering terlambat sekolah. Berarti dia menanyakan keyakinan. Nah ini dia. Mana, Pak? Ada kasus 1. Cynthia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Dia marah tuh karena dicontek katanya. Ini salah satu bentuk videonya, hanya 2 menit. 2 menit Pak Nanda ini. Ini 2 menit. Ini saya itu mencoba untuk menstabilkan identitas dulu. Mencari tahu informasi dulu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa berantem di kelas? Saya panggil. Yang kesel tuh, Pak. Iya, kesel katakan. Sok. Jadi itu menstabilkan identitas dulu. Nanti setelah ini saya akan memvalidasi tindakan yang salah. Saya percepat Bapak Ibu ya. Iya. Nah itu adalah kasus pertama. Ini kasus kedua. Praktik segitiga kedua. Aris sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah ini juga sama. Saya juga memanggil Aris, menanyakan untuk validasi tindakan dulu. Kayak yang iya kan ya? Ini menstabilkan identitas. Jadi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya itu sebenarnya harus mencari tahu. Kenapa? Mewah sekali ruangannya. Mewah ya? Di mana ya? Nah ini salah satu kasusnya. Dah. Itu siapa? Sudah selesai Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, boleh deh 1 atau 2 Bapak Ibu yang merefleksikan apa sih yang didapat dari tadi yang sudah saya paparkan. Boleh Bu Nur, apa aja yang Ibu tangkap dari materi yang tadi. Nanti setelah itu saya tutup. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Dede Ginanjar sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Ya, semoga lancar lah lulus gitu. Amin. Karena dengan adanya Pak Dede Ginanjar ini mengikuti guru penggerak, tentunya saya sebagai guru telah menyaksikan diseminasi. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar saya kepada siswa. Di antaranya
ternyata yang saya lakukan selama ini gitu ada beberapa kegiatan memberikan pembelajaran itu kurang tepat gitu. Seperti tadi saya sering memberikan hadiah. Nah, ternyata itu terlalu memanjakan dan memberikan harapan kepada siswa yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek gitu ya. Padahal pada sebenarnya gitu Pak, untuk selanjutnya bahwa siswa ini tidak berhenti di sini gitu di sekolah gitu, masih ada kehidupan yang lebih lama gitu di masa depannya gitu ya. Itu ternyata itu kurang baik ya Pak ya. Kemudian yang bisa saya dapat itu mengenai menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas itu sangat bagus. Jadi seorang guru itu menahan dulu emosinya gitu ya Pak ya. Ditanya dulu, jangan marah-marah gitu ya Pak kalau di kelas. Jadi tanya dulu kenapa nggak mau belajar. Tanya gitu dulu ya. kenapa mau belajar. Ada apa? Ya barangkali di rumahnya memiliki masalah dengan kedua orang tuanya atau tidak dikasih uang jajan misalkan karena sedang dihukum oleh orang tuanya, begitu ya Pak ya. Ya itu. Dan yang terakhir, saya merasa bangga kepada Pak Dede Ginanjar bisa lolos sehingga menjadi calon guru penggerak. Terima kasih ya Pak Dede. Sama-sama, terima kasih Bu Nur sudah memberikan refleksinya karena materi ini adalah untuk bareng-bareng ya bersama-sama untuk diterapkan di sekolah. Doakan saya ya Pak untuk Amin. Selanjutnya. Baik, amin. Baik Bapak Ibu, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ada ilmu yang bisa diserap atau bisa diterapkan di lingkungan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jangan bosan-bosan apabila saya minta bantuan. Baik, mudah-mudahan Allah akan membalas semua apa yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Untuk itu kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak Ibu, saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.